pemerintahan yang berwibawa itu tidak pernah terjadi. Entah sampai kapan kondisi negara ini seperti ini terus. Hari ini dilegalkan kembali oleh lembaga yang disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setahu kita semua bahwa harusnya hukuman kepada seseorang itu harus memberikan efek jera, harus memberikan efek jera sehingga orang lain tidak mengulangi apa yang telah dilakukan oleh orang itu, dan orang itu tidak akan mengulangi perbuatannya. Tetapi kalau kebebasan seperti ini, seorang narapidana bisa melakukan apa saja, maka ini tidak pernah memberi efek jera, bahkan akan mereproduksi, akan mengulangi kembali kejahatan-kejahatan berikutnya. Saya mencurigai bahwa di kantor ini bersarang orang yang sama, yang telah melakukan korupsi dan akan mereproduksi. Kita wajib mencurigai itu, dan kita berharap Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dan memeriksa ini, karena kita melihat aneh. Beberapa kali kita datangi, bertemu dengan kepala kantor di sini, mereka mengatakan bahwa dokumen yang kita miliki sudah lengkap, semua persyaratan sudah kita penuhi, tetapi hampir 2 tahun itu tidak buat apa-apa, dan terakhir dibuat keputusan sebaliknya. Ini ada keanehan, ini ada permainan. Maka menurut saya kita harus mencurigai ini, dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menyelidiki ini. Mungkin terkait dengan pemilihan wagub mungkin. Hari ini kita sudah datang dan kita ingin bertanya langsung pada pimpinan lembaga ini, kepada Pak Kanwil, kenapa keputusan ini diambil? Kita harus masuk bertemu dan minta perwakilan mereka untuk berdialog dengan kita, memberi jawaban pasti apa yang telah dilakukan. Mereka kenapa? Karena tidak percaya negara ini mampu memberi kesejahteraan untuk kita. Karena negara ini kita tidak yakini mampu memberi keadilan untuk kita. Sehingga kita perlu memilih. Kita memilih cara-cara kekerasan. Kita memilih cara-cara ekstrajudisial untuk merebut kemerdekaan. Kita bisa berdiri sendiri, mengatur sendiri negara ini, tidak dicampuri oleh orang-orang yang kotor tangan dengan korupsi. Untuk menyampaikan aspirasi kita untuk berpolitik, kita melalui partai politik. Hari ini media kita, wadah kita dihancurkan kembali. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Apakah kita akan mendobrak masuk? Ya! Karena kita sudah datang dengan baik-baik, memberi laporan, untuk bisa berdialog dengan baik-baik, mempertanyakan apa yang kita inginkan, apa yang kita belum tahu, ternyata kita tidak diterima dengan baik. Kita tidak diterima dengan baik, pintu dikunci, kita disuruh di luar, tidak ada penghargaan sedikit pun untuk kita semua. Kawan-kawan, mari merapat. Nangro Aceh mendatangi Kemenkumham. Yang pertama adalah kami mencurigai atau tidak percaya dengan Kemenkumham karena kami menganggap Kemenkumham telah disogok sehingga telah mengeluarkan SK resapel yang tidak sah terhadap seorang koruptor. Ingat, terhadap seorang koruptor. Partai lokal itu lahir dari MOU Helsinki dengan mengutamakan asas perdamaian. Dan hari ini Kemenkumham tidak pernah mengindahkan itu. Dan tidak ada yang namanya asas mufakat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Mengesahkan
mengesahkan SK KLB Birut. Tujuannya adalah kami melakukan KLB di Birut karena kami tidak mau dipimpin oleh seorang koruptor. Betul? Betul! Dan hari ini Kemenkumham Aceh telah mengesahkan SK itu. Dan kami datang kemari dengan misi mencurigai bahwasanya Kemenkumham Aceh telah bersekongkol dan mengkhianati perdamaian negara di Aceh. Untuk menyampaikan aspirasinya. Dan kami harap sekali lagi pihak Kemenkumham Aceh untuk datang menemui kami kemari. Terima kasih. Kepada pihak Menkumham, dengarkan aspirasi kami. Kami adalah pendiri PNA. Kami adalah pendiri PNA. Pendiri PNA bukan dari ASN. Sekali lagi kami tekankan, kalaupun dari pihak Menkumham mau balas jasa kepada Irwandi Yusuf, jangan melalui keputusan ini. Keputusan Menkumham adalah keputusan untuk semua rakyat, bukan keputusan untuk sebelah pihak. Partai ini adalah tempat kami bernaung, mula-mula apa sebenarnya yang terjadi. Kami tidak mau dipimpin oleh koruptor. Apa kata dunia? Semenjak itu koruptor tidak pernah ada memimpin apapun di Indonesia ini terkecuali keputusan Menkumham Aceh. Betul. Kepada Menkumham dan kepada yang kami hormati, Bapak Keamanan, tolong dibuka pintu supaya kita bisa duduk di dalam dengan diskusi untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih. Aceh dibela koruptor. Kami meminta bagian umumnya kepada Kemenkumham untuk segera mencabut SK tersebut karena rakyat Aceh, kader partai PNA hari ini sangat bersedih ada sikap Kemenkumham pada hari ini. Maka dengan ini kami mengharapkan bahwa Kemenkumham untuk segera mengesahkan SK KLB Birut, bahwa itu misi kami untuk menyelamatkan partai Tanggerang Aceh. Mungkin sekian saya. Oke, tolong kami ulangi, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, partai ini kalau sekiranya ya partai ini nanti